Perkenalkan, nama saya Alina Nujum, NIM 19-100-152. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep penganggaran fiskal. Pertama, definisi dari penganggaran. Sebelum mengetahui arti dari penganggaran, kita harus mengenal arti dari anggaran. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang. Umumnya disusun untuk jangka 1 tahun. Di samping itu, anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan. Menurut Elmi 2002, penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan, yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana tersebut ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengolahan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah pertama, pengolahan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Kedua, kejelasan tentang misi pengolahan keuangan daerah dan kejelasan peran penting partisipan yang terkait dalam pengolahan anggaran seperti kepala daerah, DPRD, Sekda, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional. Keempat, ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran kinerja dan anggaran yang multitahunan. Kelima, prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan daerah, peran DPRD dan akuntansi publik dalam pengawasan, pemberian opini dan ranting kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Berikutnya, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran pemberian rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas kebutuhan keuangan, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan sektor publik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian. Terlihat ketika penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya konsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nama saya Blasis Febri Zuhuma, saya materi kedua dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan anggaran daerah di era desentralisasi fiskal. Yang pertama, pengertian desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Adapun fiskal berarti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan publik. Hal ini berarti dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah berwenang mengatur keuangan daerahnya sendiri termasuk memungut pajak. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia saat era reformasi secara resmi
dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi, hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang berikut perubahan sistem anggaran. Anggaran tradisional merupakan cara penyusunan anggaran di mana tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karakteristik penetapan anggaran dengan pendekatan inkremental, yaitu menetapkan rencana anggaran dengan cara menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang berjalan. Melalui pendekatan ini, analisis yang mendalam tentang tingkat keberhasilan setiap program tidak dilakukan. Akibatnya adalah tidak tersedianya informasi yang logis dan rasional tentang rencana alokasi anggaran tahun yang akan datang. Yang berikut line item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, antara lain tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan inkremental, dan tidak jarang dalam praktiknya memakai kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Dalam praktik pelaksanaannya, karakteristik seperti di atas mengandung banyak kelemahan dalam rezim pemerintahan yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karakteristik yang berkaitan dengan tujuan melakukan kontrol keuangan seringkali dilaksanakan hanya sebatas aspek administratif saja. Hal ini dilakukan karena ditunjang oleh karakter lain yang berorientasi pada keuntungan personal, sehingga sulit untuk melakukan kontrol kerja. Yang kedua, era New Public Management. Konsep New Public Management awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood tahun 1991. Apabila dilihat dari perspektif historis, pendekatan manajemen modern di sektor publik pada awalnya muncul di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional. New Public Management di Indonesia dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam perkembangannya, sampai sekarang pelaksanaan New Public Management pada organisasi pemerintah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintahan. Yang berikut performance budget. Pada dasarnya, sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilakukan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan, melainkan didasarkan pada tujuan tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup, dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Menurut Soleh, ada 5 prinsip pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.
Yang berikut Valo Firmani. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan yang demokrasi yang semakin maju, keadilan dan pemerataan, serta adanya hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah lainnya. Yang ketiga, kejujuran. Dalam mengelola keuangan publik, daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Yang berikut, transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh dewan perwakilan rakyat maupun masyarakat. Yang kelima, pengendalian. Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus diiringi atau dievaluasi, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu, perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan yang mencakup kekurangan penerimaan. Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sejumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sekian dan terima kasih.